kita lihat dulu kehidupan kita selama kita di dunia ini. 1 Korintus pasal 7, 29 sampai 31. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Saudara-saudara, inilah yang kumaksud. Waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang beristri haruslah berlaku seolah-olah mereka tidak punya istri. Dan orang-orang menangis seolah-olah tidak menangis. Dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak membeli apa yang mereka beli. Pendeknya, orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab di dunia seperti yang kita kenal sekarang ini akan berlalu. Saudara tahu apa artinya ini? Ternyata anak Tuhan itu diberkati loh. Amin. Katanya dia punya Innova baru, masih di plastik, masih di gudang, tapi nggak sempat dipakai karena apa? Hari Senin menara doa, hari Selasa kul, hari Rabu kaum bapa, hari Kamis WBI, hari Jumat pemuda, hari Sabtu. Banyak uangnya dibeli mobil Innova, masih plastik, masih di gudang, belum bergerak, nggak pernah dipakai, sampai karatan Bapak. Kenapa seperti itu? Uang ada, dia punya, tapi apa? Hidup yang dihidupinya menjadi seolah-olah. Amin. Mengerti? Beginilah keadaan hidup manusia yang benar di dunia ini. Tapi kalau sampai cuma sepeda motor baru, sepedamu itu aja kau pakai, nggak pernah berdoa, nggak pernah kul, nggak pernah ibadah, gara-gara sepeda motormu itu kau putar-putar terus sampai habis minyakmu, cuman gara-gara motormu itu kau memutar. Berarti engkau tidak mengerti tujuan Tuhan. Perhatikan ini. Orang-orang yang menangis seolah tidak menangis. Maksudnya apa? Banyak penderitaan di hidupnya. Para pengerja ini banyak penderitaannya ini. Bolak-balik dia meninggalkan rumah, komplain suaminya. Kemananya mama ini? Tidak pernah lagi kita peluk-pelukan ma. Bolak-balik mama keluar. Menara doa lah. Apalagi WBI lah. Itulah ma. Komplain di rumah. Tapi apa? Mereka punya suami seolah-olah tidak punya suami. Bukan mereka tidak cinta kepada suami, tapi apa? Posisi hidup seolah-olah. Itulah kehidupan yang benar. Jadi kalau jualanmu itu kau jaga-jaga terus, kau haul-haul jualanmu ini. Gak pernah kau melayani, gak pernah kau menara doa. Terus dihaul-haul butuh jualan. Mau doda? Mau. Salah enggak jualan? Enggak salah. Justru Tuhan memberkati. Perhatikan ini. Mereka ini kan punya Innova baru, punya istri cantik kan itu kan. Coba baca ini dulu. Barang-barang duniawinya banyak loh. Ayat 31 itu. Pendeknya orang-orang ini mempergunakan barang-barang duniawi berarti apa? Banyak. Berarti orang-orang kaya itu pelayan itu. Hamba-hamba Tuhan, para pelayan orang-orang kaya itu sebenarnya. Coba ini barang-barang duniawinya banyak. Tapi apa? Mereka tidak mengeluh walaupun Innovanya tidak hidup-hidup sampai setahun. Karatan olinya dalam gudang, enggak masalah, yang penting jangan terganggu pelayanan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan ini. Bila penting jual aja itu mak katanya. Enggak sempat lagi aku makai itu. Hari Senin menara doa, Selasa kaum bapa, hari Rabu kul. Itulah kesibukan manusia di akhir zaman. Amin. Makanya lihat dirimu. Jangan engkau merasa benar, amin. Karena akan tiba waktunya Tuhan datang seperti pencuri malam. Amin. Lihat sekarang Bapak. Ada enggak kepastian yang kita alami sekarang? Ayo. Kan memang enggak ada jalan keluar kan? Daripada matinya. Coba pelajari new normal itu apa artinya itu. Barang siapa yang terakomodir hidupnya, bertahan hidup. Barang siapa yang amburadul, tidak ada vitamin, tidak ada imun, tidak ada apa, mati cepat. Kan itu maksudnya. Ada rupanya jalan keluar. Kecuali begini, ayo kita new normal. Tapi dengan syarat, sudah ada ini apa, antinya yang bisa mengobati. Dibekali setiap orang atau diperlengkapi puskesmas contohnya. Nah, ini untuk sekian rumah tangga, ini sekian, ini antinya. Oke, kita mulai new normal. Sekarang new normal itu apa? Nekat kan? Betul? New normal itu kan nekat sebenarnya. Sadar enggak saudara itu? Hanya dua pilihan ini, daripada mati dalam kemiskinan, lebih baik mati dalam kekayaan. Ya, kalau kita bekerja tentu kita berhasil. Tapi hati-hati, kalau enggak terakomodir hidupmu, tunggu nasibmu. Kalau engkau tidak punya iman, tunggu nasibmu. Karena apa? Belum ada jalan keluar sampai hari ini.
Berarti apa? Gak ada kepastian. Bapak Ibu. Makanya kau jangan bermain-main. Jangan kau malas berminggu, malas school, malas ibadah, malas pertangyangan. Jangan kau main-main. Hidup yang kita hidup ini gak ada kepastian. Supaya kau tahu itu. Mana ada yang suka cita, coba lah. Ketika diumumkan new normal, suka cita enggak orang itu? Hening loh Bapak Ibu. Yang lain ketakutan. Kayak mana lah ini ya? Kalau dibebaskan semua banyaklah mati. Yang satu bilang, kayak mana lah ini? Kalau dibebaskan nanti, bagaimana kalau orang yang amburadul teman kita, yang tidak tahu kebersihan, matilah kita, kena lagi. Banyak pemikiran itu. Itu menunjukkan belum ada kepastian. Saya gak menakut-nakuti Bapak Ibu. Itu kenyataan yang bisa kita lihat. Tapi percayalah, kalau engkau setia kepada Allah, penyakit yang seperti itu tidak akan menimpa. Amin. Berikan dong tepuk tangan. Yang terutama di dalam hidup ini, namanya amin. Hidup ini meninggikan namanya. Haleluya, oh haleluya. Saya mencinta Yesus. Haleluya. Hanya kau cinta Yesus. Makanya hati-hatilah supaya jangan nafsu dunia menenggelamkan hidupmu. Amin. Hidupmu harus hidup seolah-olah. Kalau kau tidak mampu menempatkan hidupmu hidup seolah-olah, engkau akan tenggelam. Yang paling mengerikan, engkau tertipu tapi tidak merasa tertipu. Engkau merasa benar, engkau merasa percaya diri, tapi sesungguhnya engkau sudah tertipu. Ketika engkau tidak mampu menempatkan hidupmu seolah-olah, engkau akan tertipu. Bapak Ibu, tidak mudah apa yang saya ucapkan ini, amin. Tapi dikatakan, saudara-saudaraku, inilah yang kumaksud. Waktu sudah singkat, karena waktu yang masih sisa ini, orang-orang beristri harus seolah-olah tidak punya istri. Kayak mananya Bapak, terus Bapak ninggalkan rumah, gak sayang lagi Bapak sama Mama ini. Biasanya Bapak selalu mesra kepada Bapak. Ini kadang-kadang Bapak 3 minggu gak pulang, melayanilah. Tiap hari ketemu, tapi ketemu pun jam 11 malam, udah pergi pelayanan. Gak mesra lagi Bapak kepada Mama. Amin. Itu fakta. Bagaimana kalau sebaliknya? Boro-boro ke gereja bermesraan aja lah kita katanya. Berpeluk-pelukan lah kita tiap hari, gak usah ke gereja. Urusan gereja urusan nomor 2, yang penting kita mesra di rumah. Ini yang berat. Orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Tuhan tahu engkau pahit. Tuhan tahu engkau sulit mencari uang. Betul itu, Tuhan tahu itu. Engkau sedang diuji kalau engkau dalam kesulitan. Tapi Alkitab berkata posisimu harus benar. Walaupun engkau sekarang menangis karena kekurangan uang, jangan buat dirimu menangis. Tetap engkau setia setia engkau melayani, setia engkau ibadah. Jangan karena tangismu itu engkau tidak setia tidak setia beribadah, tidak setia menerima doa. Kalau hidupmu tidak mampu untuk seolah-olah, engkau akan ditenggelamkan. Mana lebih sering engkau ke menara doa daripada ke lapo? Hitung dulu jamnya. Itu akan membuat Tuhan menjadi cemburu loh. Hitung dulu jamnya, berapa jam engkau menara doa atau ibadah, berapa jam engkau ke lapo. Dan itu akan Tuhan tuntut loh.
Karena apa? Hidup yang kita hidupi ini harus ditempatkan dengan hidup seolah-olah. Orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira, maksudnya punya innova baru seperti yang saya bilang. Plastiknya belum dibuka, tidak pernah digas, dipanaskan pun tidak sempat. Olinya sudah beku. Karena apa? Bolak-balik melayani, berkunjung, penginjilan, WBI, kaum bapak, kaum anak, kaum remaja, semua kaum diikutinya. Sehingga mobilnya sudah beku, olinya enggak hidup-hidup. Bukan karena dia pelit untuk dipakai mobilnya, tapi apa? Karena memang enggak ada kesempatan, karena sibuknya pelayanan. Itu yang benar. Amin. Bagaimana kalau mobilmu itu engkau pakai, enggak perlu engkau pergunakan untuk pelayanan gereja. Kau pakai itu ke Danau Toba, ke Samosir, jalan-jalan, bisnis, berpesta dan lain-lain. Sehingga apa? Enggak peduli pelayanan, enggak peduli menara doa, enggak peduli Wih, ngeri. Makanya Bapak Ibu, banyak orang tidak sadar dia sebenarnya sudah ditipu oleh iblis, tapi dia tidak merasa tertipu. Dia merasa berkata bahwa kita mesra, kita akan tidur nanti di Pulau Samosir, di mana di situ ada gubuk-gubuk yang indah tapi mesra. Di situ kita tidur 2 minggu. Kita nikmati dulu pemandangan Danau Toba. Jadi bagaimana itu Pak? Hari Minggu ibadah. Ya kita kejar Danau Toba ke gereja supaya 2 hari sampai. Tidak perlu ke gereja Yang penting kita mesra, yang penting kita adem, indah hidup kita. Bila penting gereja di jalan kita katanya. Bapak Ibu, ini fakta. Tuhan diam sekarang, belum menghukum engkau oleh karena perbuatanmu. Tapi ingatlah, tidak satu pun yang dilupakan dari hidupmu. Apa yang ditabur orang, itu akan dituai. Selanjutnya dikatakan orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa-apa. Banyak tanahnya, banyak rumahnya. Kadang-kadang ladangnya pun tidak sempat lagi dilihat menimbang. Orang disuruh menimbang gara-gara melayani. Udah timbangkan aja lah. Kalau kau jujur-jujur, kalau enggak jujur ke neraka. Yang penting aku sedang melayani, pas pula jadwalku pelayanan. Harus kau paksa aku menimbang. Timbanglah di situ. Itu hidup seolah-olah. Bagaimana kalau dikatakan, permisi Pak Pendeta, aku tidak mau melayani hari ini karena aku menimbang. Tanggung akibat. Amin Bapak Ibu. Pendeknya adalah orang-orang yang mempergunakan barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia yang seperti kita kenal ini akan berlalu. Kita harus sadar bahwa dunia yang di depan kita ini sebentar akan berlalu. Bagaimana caranya berlalu? Kalau Tuhan tidak datang kedua kali dengan cepat, kita lebih cepat mati. Berarti apa? Tetap berlalu. 2 kali berlalu berarti. Amin. Tergantung yang mana lebih cepat. Apakah Tuhan datang 3 tahun lagi atau kita dulu mati 1 tahun lagi? Dunia yang kita hidupi ini akan cepat berlalu. Oleh karena itu kita harus tahu menempatkan hidup seolah-olah. Siapa mau menempatkan hidup menjadi hidup seolah-olah? Angkat tangan. Tidak ada yang mau. Nggak tahu kalian mati. Setuju tidak setuju harus engkau tempatkan hidupmu seolah-olah. Kalau enggak engkau akan ditenggelamkan oleh dunia. Walau engkau sekarang tidak terima atau tegas sekali Pak Pendeta itu benar. Itu kasih Tuhan kepadamu. Amin. Karena apa? Enggak ada pilihan. Enggak ada pilihan Bapak Ibu. Kalau ada orang yang mendideng-dideng engkau, memuji-muji engkau, enggak apa-apa lah. Sekali-sekali enggak ibadah pun jualan di pasar enggak apa-apa lah. Awas kau dari si jahat itu. Dari si jahat itu. Kalau ada orang seperti itu kau enggak ibadah, kau enggak ditegor, berarti apa? Awas dari si jahat itu. Harusnya setiap bisul-bisul yang ada padamu harus disuntik, harus keluar semua nananya, amin. Supaya engkau hidup, amin. Kalau sempat engkau tidak tegur, tetap engkau disayang-sayang, engkau dipuji-puji. Memang bagus kau Mbah, walau kau enggak ibadah 1 tahun, memang tambah gemuk amang ini kuliah. Berarti dari si jahat itu ada sesuatu di balik pikirannya yang jelek itu. Tapi yang benar itu apa? Ketika engkau salah harus ditegur. Harus diluruskan itu kelakuanmu supaya engkau hidup. Amin. Coba mainkan dulu nalarmu. Yang mana yang dipilih yang terbaik itu?
Dipuji-puji engkau, walau engkau 1 tahun tidak ibadah dipuji-puji. Memang baik kali aku Amang. Kau lah yang terbaik dan engkau tambah gemuk, tambah sukses, tambah diberkati memang Amang. Walau enggak gereja 1 tahun, dah kia umar minggu langsung aja, kenapa? Kok jaga-jaga? Memang dah kia umar minggu bertobat maka Amang. Gitu kan? Jangan malah, memang Amang dihapus tanggungan. Oh, memang baiknya Amang. Amin. Bapak Ibu saudara seiman dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini yang perlu kita perhatikan dalam setiap kehidupan kita. Naikkan pujian sekali lagi. Yang terutama hidup ini meninggikan nama Yesus. Amin. Yang amin. Hidup ini meninggikan lamanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Amin. Haleluya, haleluya. Saya mau Yesus. Saya bacakan kepada saudara 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. Ketahuilah, di akhir zaman akan datang masa-masa sukar. Manusia menjadi hamba uang, memberontak, menyombongkan diri, tidak peduli dengan agama, suka menjelekkan orang, tidak mengekang diri, lebih menuruti hawa nafsu, tidak suka hal-hal yang baik. Itulah keadaan manusia di akhir zaman. Amin. Ketahuilah, di akhir zaman akan datang masa sukar. Manusia menjadi hamba uang, memberontak, menyombongkan diri, tidak peduli dengan agama, suka menjelekkan orang, tidak mengekang diri, lebih menuruti nafsu, dan tidak suka hal-hal yang baik. Itulah keadaan manusia di akhir zaman. Oleh karena itu kamu tidak boleh ikut. Amin. Jangan ikut. Bapak Ibu, kita tidak boleh ikut dalam hal ini. Dalam 2 Petrus 3 ayat 3 dikatakan efeknya adalah mengejek, menghujat. Mereka berkata tidak ada kedatangan Tuhan. Sejak semula nenek moyang kita berkata tidak ada kedatangan Tuhan. Buktinya tidak terbukti sekarang. Dalam 2 Petrus 3 ayat 3. Padahal Tuhan tunda pun kedatangannya supaya apa? Supaya banyak orang bertobat. Yang kedua, ditunda kedatangannya untuk apa? Supaya orang-orang jahat disimpan untuk dibinasakan. Bukan berarti ditunda bahwa Tuhan tidak mampu melaksanakan rencananya. Tapi dikatakan kepada kita itu ditunda supaya apa? Supaya ada kesempatan untuk bertobat. Yang kedua, untuk menyimpan orang-orang jahat, supaya digemukkan dia untuk dibinasakan. Makanya kalau engkau tidak bertobat, engkau akan digemukkan loh, Bang. Disuntik tambah gemuk supaya gampang besok dipotong. Karena apa? Disimpan untuk dibinasakan. Ini baca nanti di rumah ya. Kita enggak sempat waktu kita. 2 Petrus 3 ayat yang ke-3 sampai 7. Padahal mereka sengaja disimpan oleh Allah untuk dibinasakan, berarti digemukkan dia, diberi dia sehat, diberi dia olahraga supaya dia gemuk, sehat dan kaya. Padahal dia tidak sadar dia disimpan untuk dibinasakan. Makanya sama seperti yang saya katakan tadi, ada orang merasa sudah tertipu tapi tidak merasa tertipu. Ini yang sebenarnya Bapak Ibu yang kita perhatikan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu, bertobatlah kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Amin. Saya menunjukkan kepada saudara kasih Tuhan yang besar. Saya buat ilustrasi kepada saudara. Ada seorang ibu-ibu. Ibu ini sudah mati suaminya. Jadi anaknya cuma 1 laki-laki. Jadi diurusnya anaknya, anak laki-laki yang kecil ini bertumbuh besarlah. Sudah mulai remaja, jahat kali. Membunuh, memerkosa, mencuri, menodong, itu aja kerjanya. Padahal ibu ini orang yang rajin beribadah, sungguh-sungguh dalam pelayanan. Tapi anaknya ini
membunuh, memperkosa, merajam, itu aja kerjanya. Merampok, menodong dan seterusnya. Jadi sampailah kabar ini kepada raja bahwa orang ini harus DPO karena apa? Sudah terlampau berlebihan jahatnya. Bukan lagi jahat kelas kampung-kampung, tapi raja pun sudah tahu. Raja di negeri itu sudah tahu bahwa kejahatannya itu sudah kelas kakap. Tidak peduli lagi dia, asal ada kesempatan rampok, asal ada kesempatan bunuh, ambil gitu-gitu aja. Bermatian orang dibuatnya karena kepentingannya. Karena dia tidak mau kerja. Dia menganggur tapi kaya raya. Dia kepala preman. Dia bunuh sana, dia bunuh sini, dan dia bunuh situ. Semua dibunuh supaya dia dapat. Waktu-waktu apa yang terjadi, Bapak? Diperintahkan raja lah untuk menjemput dia pakai surat. Supaya dia takut pakai tentara. Dikasih raja lah surat, dikasih lah. Dijemputlah dia. Lalu apa terjadi? Ditangkaplah karena tentara dengan skala besar. Ditangkaplah dia, dibawalah dia ke pengadilan raja. Lalu apa yang terjadi? Diponislah. Dia harus dihukum gantung karena perilakunya. Ini menunjukkan kasih Tuhan tidak pernah dua kali. Amin. Lalu apa yang terjadi, Bapak Ibu? Diponislah dia harus mati. Dan semua orang tahu. Dan semua wali-wali negeri tahu. Dan termasuk orang-orang pemilih-pemilih dari mamanya juga tahu. Dan semua meminta kepada raja supaya dia diurung hukuman itu. Supaya dia tidak digantung di dalam pancungan itu. Lalu apa yang terjadi? Ditentukanlah waktunya. Tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian, engkau harus digantung. Karena di kerajaan berlaku setiap keputusan untuk menentukan jam waktu eksekusi harus pakai lonceng yang besar atau giring-giring. Kan gitu zaman dulu. Dilotak dulu giring. Tong, tong, tong. Baru mulai. Pas. Jadi ditentukanlah jam itu. Ibu dengan berbesar hati, dengan ikhlas, anakmu akan dipancung besok jam 8 pagi. Dan tidak ada lagi tawar-menawar, semua para pengacara, para pendukung pemilihmu tidak cukup alasan membela anakmu. Dan anakmu akan dipancung. Oleh karena itu terimalah dengan ikhlas. Ini ultimatum. Tahu enggak saudara? Dia tahu bahwa anaknya akan dipancung jam 8 pagi. Raja ini ngomong sama dia, setengah hari kira-kira jam 1 hari ini. Besok jam 8 pagi anaknya akan dipancung. Pokoknya dengarkan ibu, kalau giring-giring sudah bunyi, lonceng sudah bunyi, lonceng besar yang ada di pengadilan sudah bunyi, seperti giring-giring gereja zaman dulu itu yang besar, tumpang gitu kan. Kalau sudah bunyi nanti jam 8, engkau harus siap menyaksikan. Kalau engkau tidak mampu, engkau mundur, anakmu harus dipancung. Tahu enggak saudara apa yang terjadi? Inilah kasih yang besar, kasih Tuhan yang besar, atau kasih ibu yang besar. Tahu enggak saudara? Jam 6 pagi, entah bagaimana caranya, karena terbuka ruang pengadilan itu, lonceng pengadilan itu, apa yang terjadi? Berpala-palalah ibu ini masuk kepada ruang lonceng pengadilan itu. Masuk dia, manjat dia terus. Diikutilah arah lonceng itu di mana, manjat dia arah ke lonceng itu. Mungkin saya tahu itu berjam-jam dia supaya sampai karena umurnya sudah tua. Di pala-palanya manjat. Karena kan ada kaki-kaki lonceng itu menuju ke atas. Manjat dia terus. Manjat terus. Karena dia tahu jam 8 pagi lonceng ini berbunyi. Kalau lonceng ini berbunyi, matilah anakku. Jalanlah dia terus. Mungkin sampai 2 jam lah dia baru sampai ke lonceng ini. Karena tinggi kali lonceng itu. Naik dia, naiklah. Sampailah di lonceng itu. Tahu enggak saudara sampai di lonceng itu? Setelah sampai di lonceng itu dia masuk dia ke tengah lonceng itu. Tahu enggak saudara? Diikatkan lehernya ke lonceng itu. Kan batang lonceng itu kan besar itu. Sedangkan lonceng gereja itu kan masih kecil. Itu lonceng besar itu. Terbigi sedih sana walu kalau bunyi lonceng. Diikatkanlah dirinya ke lonceng itu. Ditunggunya lah sampai jalan. Betul Bapak Ibu. Tahu enggak saudara apa? Tahu enggak saudara, ditariklah lonceng itu. Pang, tung, pang, tung, pang. Heran tukang lonceng itu, enggak bunyi-bunyi. Padahal apa Bapak Ibu? Ketika di lonceng gini Bapak Ibu, lonceng itu berputar,
tak, pecah kepalanya. Putar ke sini, tak, pecah kepala. Pecah, tak, tuh, tak. Berdarah lah. Menetes sudah di tali lonceng itu gini darah. Lalu heranlah tukang lonceng. Dan datanglah pesuruh kerajaan dari pengadilan. Kok nggak bunyi-bunyi loncengmu? Sudahkah ada surat jam 8 pagi lonceng harus dibunyikan? Dibuktikanlah. Aku mengelonceng malah darah yang bercucuran. Oleh karena itu batal pancungan ini karena apa? Ternyata diperiksa ke atas. Mamanya sudah mati di atas, bapaknya dipukul oleh lonceng itu. Sejak itulah dibatalkanlah penghubungan kepada anaknya karena mamanya menjadi ganti nyawanya. Amin. Sudah tahu apa artinya ini? Kesempatan Yesus hanya satu kali. Amin. Kalau kali ini engkau tidak bertobat, kalau engkau besok dihukum, gak ada pengampunan. Karena apa? Nyawanya diberikan untukmu. Sama seperti ibu ini. Amin. Tidak ada pengampunan untukmu besok. Tidak ada pengampunan untukku lagi. Karena apa? Sebelum segala sesuatunya, lebih dulu Allah kita apa? Memberi nyawanya untuk kita. Jadi kalau besok kita dihakimi, dia gak segan. Tinggal matinya kita. Karena apa? Dia gak akan segan, dia akan bertanya lagi. Karena apa? Dari awal pun sudah bercucuran darah dia karena kita. Amin. Puji nama Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Amin. Yang di dalam hidup ini, meninggikan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mencinta Yesus. Firman yang kami dengar, biarlah itu menjadi rema di hidup kami. Dan setiap kami yang mendengar, kaum bapa, kaum ibu, kaum remaja, semua kami ada di dalam ruangan ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati setiap kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, materaikanlah firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus.